Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar dengan NIM D1D021101. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penentuan Kriteria Fungsi Hutan dengan mata kuliah Perencanaan Hutan yang dosen pengampunya Bapak Dr. Marwoto S. Hud, MSI. Yang pertama ada latar belakang. Sini dalam beberapa dekade terakhir, kesehatan Taman Nasional Kerinci Seblat menghadapi ancaman serius. Yang pertama ada penebangan liar yang merajalela merusak keutuhan hutan. Lahan pertanian dan perkebunan semakin sering terjadi. Yang ketiga, kebakaran hutan. Yang keempat, satwa liar terancam punah di habitat aslinya. Dan yang terakhir, hilangnya tutupan hutan dan perubahan struktur tanah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi terkini struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang kedua, apa saja tipe vegetasi yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat berdasarkan struktur hutan. Adapun tujuan dari makalah ini, yang pertama, menganalisis kondisi terkini struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang kedua, mengembangkan klasifikasi tipe vegetasi di Taman Nasional Kerinci Seblat berdasarkan struktur hutan. Klasifikasi ini akan membantu dalam memahami keragaman struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat dan hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Kondisi struktur hutan di berbagai tipe vegetasi di Taman Nasional Kerinci Seblat. Ada hutan hujan tropis daratan rendah, hutan hujan tropis pegunungan, dan hutan kerangas. Pengaruh ketinggian tempat terhadap struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang pertama ada kerapatan pohon menurun dengan increasing ketinggian tempat. Kelimpahan jenis pohon menurun dengan increasing ketinggian tempat. Tingkat regenerasi hutan menurun dengan increasing ketinggian tempat. Hutan hujan tropis daratan rendah ini menemukan bahwa hutan hujan tropis dan hutan hujan tropis daratan rendah memiliki kepadatan pohon yang tinggi dengan ketinggian 800 sampai 1000 pohon per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di hutan ini subur dan curah hujannya cukup. Hal ini menyebabkan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi dengan sebagian besar kawasan hutan hujan tropis yang memiliki beragam tipe vegetasi dari lowland forest sampai mountain forest. Dan area lahan adalah lahan basah. Untuk fauna, terdapat 2 spesies yang menjadi fokus pengelolaan, yaitu ada gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Dengan ragam ekosistem terdiri dari lebih dari 371 jenis burung dan lebih dari 85 jenis mamalia, 7 jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptilia. Hutan hujan tropis pegunungan memiliki kepadatan pohon yang lebih rendah, dengan 600 sampai 800 pohon per hektar, dibandingkan dengan hutan daratan rendah. Hal ini mencerminkan suhu yang lebih dingin dan curah hujan yang lebih sedikit di ketinggian yang lebih tinggi. Yang terakhir, kesimpulan dari makalah ini,
Hutan hujan tropis daratan rendah memiliki struktur hutan yang paling kompleks, dengan kepadatan pohon, kelimpahan jenis pohon, dan tingkat regenerasi hutan yang tinggi. Sebaliknya, hutan kerangas memiliki struktur hutan yang paling sederhana dengan kepadatan pohon, kelimpahan jenis pohon, dan tingkat regenerasi hutan yang rendah. Upaya konservasi yang intensif diperlukan untuk melindungi hutan kerangas dan hutan di ketinggian yang lebih tinggi, yang rentan terhadap degradasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Sebelat, pengelolaan tanaman hutan nasional dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.